Jadi apa? Anak kecil, kamu hanya kebetulan saja. Namun, meskipun Youlan berteriak dengan dingin, tetapi ketika dia melihat sentuhan penghinaan mengalir keluar dari sudut mulut Qin Yichen, dia tidak bisa menahan rasa cemburu pada murid serigalanya, dan jantungnya berkedut. Meski mulutnya keras dan garang, Yulan sangat jernih. Jika Anda terluka, Anda terluka. Tidak peduli seberapa keras Anda berbicara, kondisi Anda pasti akan menurun. Pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja Yulan memiliki kartu hall, dan pembunuhannya belum terjadi. Namun, Yulan samar-samar merasa bahwa kekuatan pertempuran yang diungkapkan oleh anak laki-laki di depannya sepertinya belum semuanya. Yang paling penting adalah Yulan tidak berani mati-matian. Tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa, untuk Guts Festive, Yulan memang berani melakukan segalanya kecuali menyambarnya. Tetapi secara masuk akal mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia bisa membunuh anak laki-laki di depannya dan mengambil Guts Festive ke kepalanya, dia pasti akan melakukannya. Terkena parah, tidak ada kekuatan pertempuran. Dalam hal ini, Anda dapat mengambil Guts Festive, tetapi Anda tidak dapat mengambil Guts Festive. Pada saat itu, orang-orang yang antusias di sekitar setiap orang, menunjukkan taring mereka, tidak akan pernah lebih baik darinya. Tentu saja, Yulan juga merasa bahwa Qin Yichen memiliki kekhawatiran yang sama dengan dirinya. Adapun apakah Qin Yichen benar-benar memikirkannya untuk saat ini, saya tidak tahu, tetapi Youlan sakit kepala. Kedua belah pihak tidak berani mati-matian, tetapi Guts Festive ada di tangan anak ini. Dengan putus asa, dia bisa mengambil Guts Festive, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Dan jika dia tidak mati-matian, dia hanya bisa melihat bocah ini pergi dengan cerdas. Selain itu, meskipun dia menunjukkan trik membunuhnya, Youlan tidak yakin apakah dia benar-benar dapat membunuh Qin Yichen. Tepat pada saat ini, badai beruang yang bertarung dengan Ziyun baru saja menyadari konfrontasi. Mata beruang itu dipenuhi dengan keengganan yang ganas, dan dia berkata dengan marah, "Nak, apa yang kamu lakukan? Baju besi peri, bahkan lebih baik dari Xiong Ye." Baru saja, Xiong Bao berpikir bahwa Yulan sudah cukup untuk menghancurkan Qin Yichen, dan dia siap untuk mengesampingkan Golden Immortal berambut ungu dan merampok Guts Festive. Tetapi pada saat ini, tidak hanya pikirannya yang gagal, tetapi Ziyun melihat pikirannya dan menertawakannya. "Beruang bodoh, bosku hebat, tapi masih ada lagi. Saya mendesak Anda untuk menghentikan angan-angan, sisa-sisa dewa ini. Ini bukan giliran Anda." Bising. Lihat Xiong Ye membelahmu. Saat berbicara, keduanya sedang berperang, tetapi pembicara tidak disengaja, tetapi pendengarnya penuh perhatian. Ejekan Ziyun barusan membuat Youlan merasa kedinginan. Dia hampir lupa bahwa beruang itu bukan temannya, mungkin dia orang pertama yang meninju pisaunya di belakangnya. Apalagi antara beruang badai dan anak ini, sebenarnya sama sekali tidak ada kebencian, hanya merebut Guts Festive itu saja. Tapi dia berbeda. Ini bukan pertama kalinya dia dan Qin Yichen membentuk balok. Sejak mereka jatuh ke kota, arus bawah mereka melonjak. Dari mata Qin Yichen, Yulan melihat niat membunuh yang kuat, tetapi ketika menghadapi badai, yang pertama tampaknya tidak begitu niat membunuh. Andalan menebaknya dengan benar, dan satu lagi alasan untuk membuatnya bangga adalah bahwa di mata Qin Yichen, yang pertama lebih licik daripada beruang. Musuh yang licik dan ganas ini tidak akan mati selama sehari, dan dia merasa seperti seorang pria di dalam kuburnya. Terlebih lagi, Yulan sangat jelas, badai beruang dapat menembak mati Ying Yuan. Begitu mengambil kesempatan, tentu saja tidak keberatan menyelesaikan pesaing ini. Di Guts Festive, badai beruang melakukan hal yang sama. Sebelum dan sesudah itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Pikiran Rao Yulan tidak dapat memikirkan tindakan balasan apapun. Guts Festive dan partinya di sini, sepertinya dia tidak bisa lagi menjadi pemenang. Dan karena sulit untuk menjadi pemenang, hal yang paling masuk akal adalah mencoba untuk tidak membiarkan diri Anda kalah terlalu parah. Meskipun ide ini membuat Yulan, yang selalu sombong, merasa sangat malu, tetapi dia tidak pernah kekurangan kesabaran, dan tahu bahwa kapan saja, dia tidak boleh kehilangan akal dan otaknya. Menabrak. Cakar serigala mengepal erat, dan kilatan amarah di pupil Youlan Wolf benar-benar tampak jelas baginya. Tapi kemudian, Anda melihat Yulangsi tersenyum, "Masih garang, nak, teruskan. Adikku tersayang sudah dalam perjalanan." Guts Festive menghilang. Gerakan yang begitu besar. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa Anda rasakan? Tunggu sampai mereka datang. Dapatkah dewa ini merampok sisa-sisa dewa? Untuk saat ini, nak, pasti kerangka itu tidak ada. Kata-kata seperti itu membuat mata Qin Yichen menatap. Jika dia mengubahnya, dia akan mengirim Youlan ke jalan. Tetapi sekarang dia telah menjadi seorang pemuda. Dia juga seorang pemimpin keluarga dengan naik turunnya. Secara alami lebih bijaksana. Guts Festive sudah ada di sini. Jika Yulan ini benar-benar ingin menahanku, aku khawatir itu akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Mata Qin Yichen berkedip. Di Guts Festive ini, dia adalah pemenang terakhir. Dan karena dia adalah pemenangnya, pertimbangkan bagaimana mempertahankan status pemenangnya.
Adapun andalan, dia benar-benar ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Tetapi masalahnya adalah kematian Yulan tidak berarti pembangkit tenaga listrik lain tidak akan meludahi Guts Vestige lagi. Pada saat ini, ketika Ziyun sepertinya menyadari pikiran bosnya, dia langsung berteriak, "Bos, jangan tertipu oleh pria licik ini. Bahkan jika kamu pergi, kamu harus mengirimnya ke jalan dulu." Yulan mendengar ini, semakin menyeringai, "Oh, lalu Anda mencobanya, mengirim dewa ke jalan? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ini." Cahaya murid Qin Yichen tenggelam, tetapi juga harus mempertimbangkan. Lagi pula, Youlan adalah 8 kesempurnaan lapisan surgawi. Dapat terluka, dapat dikalahkan. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengambil nyawanya, saya khawatir itu akan terjadi. Pertempuran sengit. Tapi setelah pertempuran, pembangkit tenaga listrik yang tertarik oleh Guts Vestige, termasuk keluarga Yulan, mungkin ada di sini. Butterfly Chongsan memperhatikan semua kekuatan di sekitar dengan waspada, dan berkata, "Tuan muda, Guts Vestige telah berhasil. Mengapa repot-repot dengan jenderal? Sekarang ingin pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Paruh kedua dari kalimat tersebut secara alami berarti bahwa jika Anda ingin pergi nanti, mungkin tidak perlu. Tolong Qin Yichen membuat keputusan cepat. Qin Yichen mendengar ini. Ketika Xingyan melintas, dia seharusnya tidak ragu. "Ziyun, pergi." Ziyun mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. "Bos, pergi." Qin Yichen melirik Youlan Lan, dan niat membunuh di mata Xingyan tidak tenang sama sekali. "Aku ingin membunuhnya, dan ada cara." Tidak tergesa-gesa. Bagaimanapun, Qin Yichen melintas ke sisi Ziyun, dan keduanya bergabung untuk mengusir beruang itu kembali. Pergi. Tiba-tiba, cahaya yang mengalir naik ke langit. Namun, di mana badai beruang mau menyerah dengan mudah, menggertakkan gigi, sangat ganas, sampah, pergi. Namun, Qin Yichen meremehkan pertempuran dan berubah menjadi Yao emas di langit. Pertempuran ini sepertinya sudah berakhir. Namun, saat ini, Qin Yichen berbeda dari harta peluang yang pernah dia rebut, dan kemudian dia berlari di jalan dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, tidak hanya memenangkan Guts Vestige, tetapi juga bergoyang dan santai saat berjalan. 11 aliran cahaya berubah menjadi miniatur di langit, menggemakan minuman keras dan arogan Ziyun. "Kali ini kamu menghitung hidupmu, tapi lain kali aku melihatmu, potong cakarmu dan telapak tangan beruang."